kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Frin Meriana. Kami berharap Anda hari ini sehat dan sedang bersiap-siap untuk menuju tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilih Anda dalam pemilu 2024. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Berikut 3 berita utama hari ini. Gunakan kapal cepat atau speedboat KPU Ogan Komering Ilir kirim logistik pemilu ke wilayah perairan selama berjam-jam. Waktu pencoblosan pemilu sudah mepet. Lokasi TPS di Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang tidak dipindahkan meski terendam banjir. Murid SD Negeri 79 Palembang dipulangkan dari sekolah karena ruangan kelas dan guru terendam banjir. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke wilayah perairan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk menjangkau daerah tersebut, petugas menggunakan kapal cepat atau speedboat selama berjam-jam. Jelang hari pencoblosan, distribusi logistik pemilu 2024 ke sejumlah daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir terus dikebut. Pengiriman tidak hanya melalui jalur darat, namun juga ke wilayah perairan di Kecamatan Cengal. Untuk menjangkau daerah tersebut, petugas harus menggunakan 4 kapal cepat atau speedboat. Ada 8 desa di Kecamatan Cengal yang harus dicapai petugas, yaitu Desa Sungai Ketupak, Adil Makmur, Sungai Lumpur, Pantai Harapan, Kuala Sungai Jeruju, Kuala Sungai Pasir, dan Desa Somor. Untuk sampai ke 8 desa ini dibutuhkan waktu tempuh berjam-jam. Logistik pemilu yang didistribusikan berupa 205 kotak suara. Pada hari ini kami melaksanakan pengecekan distribusi logistik di Kecamatan Cengal, terkhusus di 8 desa perairan yang berada di Kecamatan Cengal. Dan hari ini kami sampai di Desa Kuala Sungai Pasir, di mana jarak tempuh kurang lebih 4-5 jam. Dengan hambatan cuaca hujan maupun pasang surut air yang apabila tidak tepat waktunya kami melakukan distribusi akan menghambat dalam pendistribusian. Tapi alhamdulillah logistik dapat berjalan dengan lancar. Di 8 desa tersebut terdapat 41 TPS dan 12.000 daftar pemilih tetap atau DPT. Pendistribusian logistik pemilu ini dipantau Panwascam Cengal serta pengawalan lengkap pihak kepolisian dari Polsek Cengal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Polres Ogan Komering Ulu Timur menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan pemilu serentak tahun 2024. Pengamanan dilakukan mulai dari tempat pemungutan suara hingga saat perekapan perhitungan suara. Apel pergeseran pasukan pengamanan pemilu serentak tahun 2024 digelar di halaman markas Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur. Apel diikuti oleh personel dari Polres Ogan Komering Ulu Timur, Polsek Kabupaten Oku Timur, serta personel BKU Polda Sumatera Selatan dipimpin langsung oleh Kapolres Ogan Komering Ulu Timur AKBP Dwi Agung Setiono. Pada pemilu kali ini, Polres Ogan Komering Ulu Timur menyiagakan 466 personel pasukan. Mereka siap mengamankan seluruh jalannya tahapan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Sejauh ini pihak kepolisian memastikan situasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur relatif aman. Kita dari Polres Oku Timur melaksanakan kegiatan apel serpas atau pergeseran pasukan, di mana ada 466 personil petugas pengamanan TPS yang kita geser. Ya, nantinya para petugas ini
akan dibagi di masing-masing TPS sesuai kriterianya. Sehingga kita tentunya berharap pelaksanaan puncak dari tahapan pemilu dapat berjalan dengan lancar, khususnya di Oku Timur ini. Ya, tentunya tidak ada gangguan dalam tahap pencoblosan dan penghitungan suara. Untuk jumlah sendiri Pak yang diturunkan Pak? Sebanyak 466 personil. Tentunya kita di samping anggota kita sendiri, Polres Oku Timur sebanyak 327 ditambah ada sekitar 119 dari BKO Polda Sumatera Selatan. Jaga kekondusifan agar supaya pemilu damai dapat kita capai. Amin. Untuk persentase kira-kira berapa persen untuk peserta pilih di Oku Timur? Harapan saya tingkat kehadiran dalam TPS di atas 80%. Pada pemilu 14 Februari ini, pengamanan akan dilakukan di seluruh TPS yang tersebar di 305 desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tercatat TPS di Kabupaten Oku Timur berjumlah 2.178 dan 2 TPS khusus yang ada di Lapas Martapura. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sejumlah permukiman warga di Jalan Sidoing Lautan, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang terendam banjir. Salah satu tempat pemungutan suara juga turut terendam banjir. Meski terendam banjir, kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak memindahkan lokasi TPS. Inilah tendanya. Iya, inilah. Air pasang dari Sungai Musi yang meluap menyebabkan sejumlah permukiman warga di Jalan Sidoing Lautan, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 40 cm telah merendam kawasan ini sejak 1 minggu terakhir. Bila ditambah dengan hujan yang terus mengguyur, ketinggian banjir mencapai setengah meter karena kawasan ini berada tepat di bantaran Sungai Musi. Akibat banjir, lokasi tempat pemungutan suara TPS 30 yang berada di Lorong Merdeka, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang juga turut terendam. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 30 menyatakan di TPS ini terdapat 250 orang pemilih dari 2 RT yaitu RT 29 dan RT 30, Kelurahan 35 Ilir, Kota Palembang. KPPS tidak memindahkan lokasi TPS karena tak ada lokasi lainnya, apalagi hari pencoblosan semakin mepet. Ini TPS kita ini kebanjiran bertahan atau bukan ini? Kalau banyu ini sudah mulai turun, puncaknya 2 hari kemarin, itu di 40 cm. Kalau kemarin itu sudah di 35, kemungkinan hari ini lebih turun lagi. Insya Allah besok tidak lagi bisa CMSA. Tapi kalau seandainya banjir tetap di sini apa pindah? Tetap di sini. Tetap di sini. Nah, karena tempat lah tidak ada memungkinkan, itu waktunya. Tidak ada memungkinkan lagi. Emang kalau musim hujan emang selalu banjir ya? Tidak, ini kan Sungai Musi meluap. Jadi pasang ini yang besar yang model C ini di 10 sampai 12 tahun sekali. Jadi kalau kami ini sudah di daerah sini sudah ada kaget lagi sudah. Sejak 10 tahun sekali. Kalau yang 5 tahun 6 tahunan dia paling-paling di jalan inilah, Jalan Askito. Pendistribusian surat suara akan dilakukan pada malam hari jelang pencoblosan atau pada Selasa malam. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Akhirnya, hari pencoblosan pemilu 2024 tiba. Hari ini, 14 Februari 2024, sekitar 205 juta warga negara Indonesia akan menyalurkan hak pilihnya di bilik suara untuk memilih pimpinan negara 5 tahun ke depan. Kami ajak Anda untuk menyimak kembali apa yang terjadi pada pemilu tahun 2014 dan 2019. Bagaimana hasil perhitungan suara pada saat itu? Simak laporan berikut. Dari puluhan provinsi yang ada di Indonesia, 5 diantaranya kerap dinilai sebagai provinsi kunci. Selain memiliki pemilih dan alokasi jumlah kursi yang banyak, kelimanya dianggap menjadi representasi mewakili pilihan warga yang beragam, baik di Jawa maupun luar Jawa. Yang pertama adalah Jawa Barat. Di pemilu tahun 2014, partai politik yang menguasai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia adalah PDI Perjuangan dengan jumlah raihan suara 19,63%. Tapi 5 tahun kemudian, Partai Gerindra berhasil menyingkirkan PDIP dengan raihan suara 17,65%.
Provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak kedua adalah Jawa Timur. Di pemilu 2014, Jatim dikuasai oleh PDI Perjuangan dengan raihan suara 17,91%. Di 2019, ternyata Jawa Timur juga masih merah, bahkan dengan suara lebih banyak, yakni 19,41%. Selanjutnya, provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak ketiga adalah Jawa Tengah. Tahun 2014, PDI Perjuangan juga menguasai Jawa Tengah dengan 24,40% suara. Nah, di 2019, ternyata hampir sama dengan Jawa Timur. PDIP berhasil memerahkan Jawa Tengah dengan raihan suara lebih banyak, yakni 29,56% suara. Di pemilu tahun 2014, Sumatera Utara menyumbang lebih banyak kursi legislatif bagi Partai Golkar dengan raihan suara 16,40%. Tapi di tahun 2019 digeser oleh PDI Perjuangan dengan raihan suara 20,72%. Dan ini Sulawesi Selatan di tahun 2014 yang ternyata masih menjadi masa berjayanya Partai Golkar dengan raihan suara 20,09%. Nah, bagaimana di tahun 2019? Ternyata Golkar masih berhasil menguningkan Sulawesi Selatan meski perolehan suaranya lebih sedikit, yakni 17,9%. Dalam 2 pemilu terakhir, kelima provinsi tadi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan menjadi 5 provinsi penting bagi mereka yang berkontestasi. Terlepas dari 5 provinsi kunci yang menjadi medan perang perebutan suara tadi, sejatinya nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan ditentukan oleh tangan tiap orang yang masuk dalam daftar 204,8 juta pemilih tetap di pemilu 2024. Termasuk saya, Anda, dimanapun Anda berada. Itu tadi peta hasil pemilih pemilu 2019 dan 2014. Lalu bagaimana dengan gambaran pemilu 2024 kali ini? Para pemilih muda tampaknya bakal menjadi penentu siapa yang akan menjadi presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat 5 tahun ke depan. Dalam pemilu 2024 kali ini, yang paling menarik adalah prosentase, jumlah, dan usia pemilih. KPU mencatat kalangan generasi Z alias Gen Z dan generasi milenial menjadi jumlah pemilih terbanyak. Gen Z adalah generasi yang lahir di kisaran tahun 1997 hingga 2012. Sementara generasi milenial lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Berdasar data DPT KPU, jumlah pemilih pre-boomer, yaitu yang lahir sebelum tahun 1945, sekitar 3,5 juta pemilih. Untuk generasi baby boomers, lahir tahun 1946 hingga 1964, berjumlah lebih dari 28 juta orang. Untuk Gen X yang lahir tahun 1965 hingga 1980, jumlah pemilihnya hampir 57,5 juta pemilih. Paling banyak adalah pemilih dari generasi milenial dengan hampir 68 juta pemilih. Sementara pemilih muda dari Gen Z dengan hampir 47 juta pemilih. Semua pemilih akan memperebutkan 580 kursi DPR RI dari 84 daerah pemilihan. Sementara kursi DPRD provinsi yang diperebutkan berjumlah 2.372 kursi dari 301 daerah pemilihan. Jumlah kursi terbanyak diperebutkan untuk DPRD Kabupaten Kota sebanyak 17.510 kursi dari 2.325 daerah pemilihan. Dari jumlah pemilih tersebut, ternyata tidak semua memberikan pilihan dalam pemilu alias golput. Warga yang golput diidentikan dengan sikap yang apatis, cuek, dan tidak mau terlibat atau tidak mau bertanggung jawab dengan kondisi yang ada. Angka golput di pemilu tahun 2014 tercatat tinggi dengan persentase 30% pemilih sebagai golput. Angka ini menurun menjadi 18% pada pemilu 2019 dengan 34 juta pemilih. Kita berharap angka golput akan semakin turun.
Partisipasi warga sebagai pemilih adalah bagian dari tanggung jawab menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Tim Liputan melaporkan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi